pertama kali aku mengalami kebutaan itu di usia 8 tahun, kelas 2 SD waktu itu. Aku sakit, terus ke dokter, dikasih obat yang aku alergi dengan obat itu gitu. Jadi tanpa dites alergi, dikasih obat suntikan. Jadi malpraktek dokter lah ya kayak gitu. Awalnya sih sebenarnya nggak bisa ngelihat. Jadi kayak ada semacam melepuh seluruh badan gitu, terus udah gitu sempat koma juga 2 minggu di rumah sakit. Nah, tapi efek terakhirnya itu adalah tidak bisa melihat dan tidak bisa dioperasi waktu itu karena memang kelenjar air matanya itu kering, jadi akibat obat itu yang sangat keras kali ya kayak gitu, jadi nggak ada air matanya, jadi nggak bisa diobati lagi, jadi akhirnya udah divonis nggak bisa ngelihat atau tunanetra gitu kayak gitu sih. Uh, Pasti sedih banget ya pertama kali tuh kayak ngerasa masa sih nggak bisa ngelihat gitu kan, terus nanti kalau nggak bisa ngelihat gimana kayak gitu. Nah untungnya waktu itu aku emang punya keluarga dan terutama ibu yang selalu support gitu ya, jadi ketika aku divonis tidak bisa melihat itu justru mereka yang support aku. Banyak kok orang yang nggak bisa ngelihat bisa ngapa-ngapain gitu, bisa sekolah tinggi, bisa kerja dan sebagainya. Nah dari situ barulah sadar bahwa ya udah terima aja. Tapi sebenarnya sih sangat-sangat terpukul ya kayak gitu. Pernah beberapa kali aku ada di momen kayak menyesali keadaan ini gitu loh. Kenapa sih harus kayak gini gitu kan? Kayak yang pertama itu mungkin aku alami ketika awal-awal nggak bisa ngelihat gitu kan ya. Kayak aku tuh berpikir kenapa sih teman-teman aku bisa pergi sekolah sendiri tanpa diantar jemput gitu awal-awalnya ya. Terus aku kenapa sekarang harus bacanya itu menggunakan huruf braille yang harus diraba-raba gitu kan. Terus ketika aku belajar sepeda gitu kan ya, kan waktu sebelum nggak bisa lihat aku udah bisa sepeda nih. Tapi ketika setelah nggak ngelihat itu, aku kan pengen main sepeda lagi gitu ya. Jadi pernah nih aku main sepeda di halaman rumah dan aku merasa bahwa aku udah hafal gitu ya, apa rute-rutenya gitu. Tapi tiba-tiba ya namanya aku udah nggak bisa ngelihat gitu ya. Tiba-tiba aku tuh kayak jatuh ke tebing lah ya, kurang lebih 2 meteran gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayak ya ampun dulu kan nggak kayak gini, kenapa sih sekarang jadi kayak gini gitu kan, kayak gitu. Terus kayak ngerasa marah dan kecewa dan bertanya-tanya gitu kenapa sih harus dikasih kondisi yang nggak bisa ngelihat gitu kan ya. Waktu itu aku memutuskan untuk berhenti dari bekerja. Ternyata tidak disangka gitu ya, pandemi datang, kemudian suami aku juga tiba-tiba di PHK gitu. Jadi kayak ya ampun kok situasi kayak gini banget sih, kalau misalnya aku bisa lihat mata aku nggak diambil gitu kan kayak gitu. Mungkin aku bisa kerja dengan mudah gitu, cari pekerjaan lain atau misalnya mengerjakan apapun lah dengan lebih mudah dibanding situasi setelah nggak bisa ngelihat kayak gini gitu kan, kayak gitu sih. Alhamdulillahnya sih mungkin kalau hal-hal yang negatif ya aku belum pernah lakukan sih. Jadi kayak ketika situasi itu dan perasaan itu ada tuh kayak paling sehari 2 hari gitu aku merasa kekecewaan itu, dan setelah itu aku kembali lagi sadar bahwa ya ini memang hidup yang harus dijalani gitu. Jadi ya udah dari situ aku bisa move on lagi kayak gitu sih. Nggak ada sikap-sikap yang tidak nyaman sih dari teman-teman, dari guru-guru atau dosen-dosen di kampus. Jadi alhamdulillahnya tidak pernah mengalami bullying gitu ya, kayak gitu. Nah cuma mungkin lebih ke kayak kesulitan dari sistem sih. Jadi dari sistem sekolahnya, dari sistem kampusnya, administrasi kayak gitu-gitu yang lebih kayak aduh susah banget sih gitu kan, kayak mereka itu belum mengadaptasikan dengan kebutuhan kita sebagai disabilitas netra sih, kayak gitu sih. Pemberian kesempatan
kesempatan yang sama. Kalau kesetaraan dengan persamaan itu kan beda ya. Jadi kalau sama itu segala sesuatunya diberlakukan sama. Misalnya contoh gitu, misalnya ada apa namanya burung bangau, kemudian ada anjing, terus dikasih satu mangkok air. Nah, diletakkan di lantai. Itu kan diperlakukan sama kalau menurut aku, karena kalau anjing bisa minum secara langsung kan ke mangkok air, sementara burung bangau karena dia tinggi kan nggak bisa tuh gitu kan, karena terlalu tinggi. Nah, itu kan disamakan ya, bukan yang seperti itu yang kita butuhkan. Tapi yang kita butuhkan itu adalah kesetaraan. Jadi posisi kita sama tapi kebutuhan kita kan berbeda karena memang kondisi kita pun berbeda. Nah, jadi diberikanlah sesuai dengan kebutuhan, dan disitulah yang kita butuhkan. Jadi kita itu disetarakan gitu, diberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya, atau kemudian dihargai, difahami sesuai dengan kondisinya. Dan jangan juga ragu-ragu gitu, kayak ragu-ragu, duh takut nih ngobrol sama difabel, takutnya misalnya tersinggung atau baper gitu kan, kayak gitu. Nah, nggak usah kayak gitu, karena kita pun sama sebenarnya gitu. Aku mulai menggali kelebihan yang aku miliki, terus hal-hal pencapaian-pencapaian yang pernah aku dapat setelah aku nggak bisa melihat ini apa aja. Dari situ baru sadar bahwa oh ternyata banyak hal kok yang bisa aku capai gitu dengan kondisi aku yang sekarang ini. Jadi kenapa harus menyesal dengan kondisi yang mungkin cuma 1-2 kali aja, sementara hal-hal baik atau pencapaian-pencapaian lain udah banyak juga yang aku dapat. Setelah dipikir-pikir banyak hal positifnya, jadi dari situ mulai bersyukur lagi gitu, kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang memanfaatkan keterbatasannya untuk mencari apa kayak perhatian dan belas kasihan gitu ya dari orang lain. Tapi banyak juga sih sebetulnya dari mereka itu yang mungkin tidak punya pilihan lain gitu Mas, untuk pekerjaan yang bisa mereka kerjakan gitu, kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri sih ya tidak memilih pekerjaan seperti itu, dan aku punya pilihan lain dan akan mencari untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk menjalankan hidup, daripada harus dari belas kasihan orang lain gitu kan. Kalau bisa kita mencari pekerjaan lain atau mungkin menciptakan pekerjaan lain gitu ya, kenapa enggak gitu kan, kayak gitu sih. Awalnya cuma kayak coba deh gitu ya, ini kan alternatif pekerjaan baru nih untuk aku sebagai tunanetra gitu kan, kayak gitu. Nah, tapi setelah aku jalani, aku mulai berpikir bahwa oh, yang perlu hal ini tuh gak cuma aku gitu, banyak orang lain yang memerlukan juga. Jadi setelah menjalani itu baru mulai berpikir aku pengen ini tuh gak cuma bermanfaat buat aku sendiri gitu. Jadi mungkin next semoga ada jalannya gitu ya, bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk teman-teman tunanetra yang lain, atau mungkin teman-teman disabilitas yang lain, atau bahkan orang-orang yang non disabilitas gitu, kenapa tidak gitu kan, kayak gitu sih. Bisa maju, berkembang, dan bisa memberikan value, manfaat yang besar lah untuk masyarakat sekitar gitu, terutama untuk teman-teman disabilitas. Harus tetap semangat sih, harus tetap percaya dengan kemampuan diri sendiri, karena tidak ada manusia yang sempurna. Walaupun misalnya secara fisik tidak ada keterbatasan gitu ya, tapi pasti mereka pun punya kekurangan gitu. Nah, kita pun walaupun mungkin secara fisik ada keterbatasan nih, baik ada yang keterbatasan secara penglihatan, pendengaran, atau mungkin fisik gitu ya, anggota geraknya. Nah, tapi pasti kita punya kelebihan yang bisa kita maksimalkan gitu. Nah, itu tuh yang perlu kita gali, kelebihan kita tuh apa. Nah, kalau kita nggak bisa gali sendiri, coba kita sharing, diskusi dengan orang-orang yang mungkin bisa melihat
potensi kita dari perspektif mereka gitu. Jadi dari situlah kita menyadari bahwa oh ternyata banyak hal yang bisa kita explore dari diri kita sendiri agar kita bisa mandiri, bisa juga tidak cuma bergantung kepada orang lain, tapi juga mungkin kenapa tidak kita bisa berbagi sama orang lain. Berbagi itu kan tidak cuma harta gitu ya, bisa juga ilmu, bisa juga hal-hal yang positif lainnya lah kayak gitu. Hidup adalah kesempatan sih buat aku.